Halo semua, kembali lagi dengan saya Badaria Sartika. Dalam rangka untuk memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, kita akan membahas tema tentang sehat jiwa bagi semua orang, tentu saja dengan narasumber yang sangat keren sekali tentunya. Kita ditemani dengan Bapak Sake Pramawisati selaku psikolog kita. Ya. Halo Pak. Halo. Di sampingnya ada Ibu Dr. Tri Aniswati selaku spesialis kedokteran jiwa. Selamat siang semuanya. Selamat siang semuanya. Iya. Apa kabar Pak, Bu? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya Pak, Bu. Iya. Udah makan siang sebelumnya? Alhamdulillah sudah. Sebelumnya sudah ya. Biar sehat jiwanya. Tapi kalau misalkan untuk jiwa yang sehat itu ngaruh ke badan yang sehat nggak Pak, Bu? Iya. Ada hubungan antara jiwa dan badan. Walaupun dia jiwanya sakit tapi makan terus? Artinya begini, Pak, kalau misalkan badan sakit, jiwa juga bisa ikut sakit. Begitu juga jiwa sakit, badan juga bisa ikut sakit. Berarti dia ada kesinambungan ya Iya. Pak? Iya, layaknya kayak koin ya. Koin yang 500 berarti yang sisi ini uang 500, yang sisi sebelahnya gambar, Iya. itu. Jadi saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Satu sakit, semuanya sakit Iya. juga. Bisa begitu. Oke, untuk Ibu, saya manggilnya Ibu Anis, boleh? Bisa. Ibu Anis, makna dari tema kesehatan jiwa di tahun ini, apa tuh Bu? Makna Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun ini, kesehatan jiwa untuk seluruhnya, artinya kesehatan jiwa untuk semuanya, bahwa seseorang itu mempunyai hak yang sama ya, kita semua punya hak yang sama untuk sehat jiwanya, karena sehat jiwa itu merupakan hak azazi daripada Semua orang ya Bu ya? manusia. Oke, Bapak, kalau misalkan ciri-ciri sehat jiwa itu seperti apa ya Pak? Bahagia sebetulnya ya kuncinya ya. Ya, jadi orang bahagia itu sehat jiwanya. Jadi artinya begini, dia punya jiwa itu antara batin ya dengan pikiran ya, itu harus selaras. Orang yang sehat jiwa itu adalah orang yang tenang, yang nyaman, yang tidak terganggu oleh adanya tekanan, stres misalkan, dia bisa mengelolanya. Ada emosi, dia juga bisa berhasil mengendalikan emosinya, seperti itu. Berarti bahagia sendiri itu yang mengontrol diri kita sendiri ya Pak? Betul. Kadang ada orang yang kena tekanan sedikit udah depresi, bahkan ada yang kena tekanan terus-menerus dia masih tenang. Betul. Seperti itu. Nah kadang untuk kita bisa mengontrol emosi itu seperti apa Pak? Pengelolaan emosi itu perlu dikelola ya. Jadi yang namanya emosi itu perlu dikelola, bukan dihilangkan, karena emosi juga bisa menjadi suatu pemicu buat melakukan aktivitas. Salah satu tips untuk mengelola deh Pak. Oke, salah satu tip untuk mengelola emosi, salah satunya relaksasi misalkan, seperti itu. Jadi kita melakukan relaksasi atau kita melakukan aktivitas, hobi misalkan gitu, itu juga sebagai salah satu bentuk untuk mengelola emosi. Emosi itu sendiri ya. Baik Bu, kalau Ibu jenis-jenis gangguan pada kejiwaan seseorang itu seperti apa ya Bu? Kalau gangguan kejiwaan itu secara garis besarnya itu dibagi menjadi dua ya. Gangguan jiwa yang psikotik, yang mungkin tanda kutip gila, tapi sebenarnya dalam kami itu nggak ada. Kalau gangguan jiwa psikotik itu gangguan jiwa yang berat, atau dalam istilah ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa itu biasanya berat. Dan itu macam-macamnya banyak ya, bisa jadi gangguan mental organik. Nah, orang mungkin sebelumnya ada sakit stroke, yang dia marah-marah, pikirannya kemana-mana, terus dia sampai nendang-nendang. Nah, itu bisa jadi dinamakan gangguan mental organik. Atau yang lain karena adanya suatu penyakit di otak, seperti radang selaput otak maupun radang otak, itu juga. Dan itu harusnya kalau yang utama mungkin supaya nanti nggak salah kaprah, dia pertama kalau ada gangguan mental organik itu konsulnya ke dokter saraf atau dokter penyakit dalam, jangan ke dokter jiwa. Nah, di samping gangguan mental organik ada yang banyak, yaitu sekarang itu gangguan jiwa seperti skizofrenia, itu ditandai dengan adanya halusinasi,
seperti mendengar suara-suara seperti itu, melihat sesuatu yang orang lain tidak melihat, maupun adanya keyakinan yang percaya kalau orang lain itu seperti mengguna-guna dia. Nah, itu biasanya waktunya lebih daripada 1 bulan. Kalau misalnya waktunya kurang dari 1 bulan, itu gangguan psikotik yang akut. Gangguan yang lain adalah gangguan bipolar ya, yang sekarang lagi banyak Lagi, ya. juga. Ngetren. Gangguan suasana perasaan, tapi yang dia poolnya itu naik banget sampai dia turun banget, atau seneng banget, marah banget, sampai beberapa waktu yang lama sampai turun sekali, sedih yang lama, atau sedih yang terus menerus, atau gangguan depresi psikotik yang ditandai dengan ya depresi, udah lelah, capek, malas aktivitas, bahkan mungkin sampai lebih berat dia bisa menjadi ada idenya bunuh diri, dan trennya ini meningkat. Itu yang golongan psikotik. Oh ya, yang banyak juga gangguan mental perilaku akibat keterbelakangan mental. Itu banyak. Biasanya kalau sekolahnya semua bisa baca, nah ini masih belum bisa baca. Ada keterbelakangan mental, dan itu untuk memastikan biasanya kami kerjasama dengan psikolog untuk memastikan berapa IQ yang ada supaya nanti bisa lebih memberikan intervensi. Jadi banyak ya, itu yang masih psikotik, dan masih banyak lagi ya yang non psikotik, maksudnya yang gangguan mental emosional yang kita bisa aja mengalami. Salah satunya adalah gangguan tidur. Itu termasuk gangguan? Iya, ya termasuk gangguan tidur. Idealnya tidur malam hari, bangun terasa nyaman, puas. Nah, tapi kalau dia ada gangguan, entah dia susah mulai tidur, atau tidurnya bisa tapi terbangun tengah malam, atau terbangun dini, lebih dini, nah itu bisa jadi gangguan. Yang contoh lain adalah gangguan cemas. Kita cemas seperti bisa diatasi, dikelola, kata Pak Sakek tadi. Tapi kalau misalnya itu terus-menerus, berulang-ulang, dan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, nah itu perlu konsultasi. Yang istilah sekarang sudah juga dipakai, psikosomatis. Nah, tadi seperti kaitan antara jiwa dan badan itu ada, seperti itu. Jadi dia merasa mengidap penyakit tertentu, padahal pada saat diperiksa itu tidak ada. Semuanya itu bagus. Terus yang lain lagi termasuk dalam kelompok disosiatif yang banyak juga adalah seperti kesurupan. Itu juga ada, dan itu bisa jadi masuk dengan gangguan jiwa non psikotik. Kalau menurut Ibu, berarti yang tadi kan ada gangguan seperti dia bisa melihat ini dan itu. Nah, itu kalau bedanya dengan indigo itu menurut Ibu seperti apa? Kalau indigo harusnya dia nggak perlu obat ya, tapi kalau misalnya ini gangguan jiwa ini, dia akan mengganggu fungsi sehari-harinya. Jadi kalau misalnya dia sekolah, karena ada gangguan itu dia tidak bisa sekolah, atau kalau enggak prestasinya akan turun. Kalau misalnya dia karyawan atau dia bekerja, maka kinerjanya pun juga akan menurun. Berarti bisa dilihat dengan perbedaannya, biasanya kalau indigo itu kan bawaan dari lahir ya Bu ya, seharusnya dia tidak mempengaruhi aktivitasnya sehari-hari. Tapi kalau yang bermasalah jiwa, dia mempengaruhi aktivitas sehari-hari. Seperti itu ya bedanya, jadi jangan kita bisa lihat, taunya kita kena gangguan jiwa kayak gitu. Nah, untuk Bapak, bedanya gangguan jiwa sama gila itu apa Pak? Karena biasanya di masyarakat identiknya dengan gangguan jiwa itu sama dengan gila gitu biasanya. Itu dulu ya, dulu istilahnya sakit jiwa ya. Dulu istilahnya sakit jiwa. Jadi saya mendapatkan pengetahuan bahwa orang-orang yang mengalami sakit jiwa itu berobatnya ke dokter karena jiwanya sakit. Nah itu yang tadi disebutkan, termasuk di dalamnya gangguan psikotik gitu kan ya, skizofrenia yang banyak, yang memang butuh obat gitu. Pengobatannya melalui farmakologi. Nah, orang awam menyebut yang sakit jiwa ini sebagai gila gitu. Jadi sebetulnya yang dimaksud dengan gila oleh masyarakat awam itu adalah orang yang mengalami sakit jiwa. Cuma istilah sakit jiwa sekarang sudah tidak didengungkan lagi, istilahnya
orang dengan gangguan kejiwaan yang perlu mendapatkan penanganan. Sementara nanti ada istilah orang dengan masalah kejiwaan yang dipakai, yang dipergunakan oleh para psikolog gitu untuk penanganannya, seperti itu. Tapi kalau misalkan contoh nih Pak, ada orang awam yang mungkin dia memiliki masalah entah mental atau kejiwaan, untuk Bapak dan Ibu apa sih namanya, orang seperti apa yang harus Ibu tangani atau Bapak tangani? Contohnya untuk pergi psikolog dia ada ciri khusus, dan untuk pergi ke dokter spesialis kejiwaan dia ada ciri khususnya seperti apa? Kalau saya gampang, manakala seseorang itu sudah mengalami gangguan kejiwaan yang mengarah kepada ya seperti tadi, ada halusinasi gitu kan, kemudian ada gangguan organik misalkan seperti itu, ada waham, nah yang seperti itu saya langsung rujuk aja, nggak bisa saya tangani karena memang itu bukan penanganan saya. Tapi kalau misalkan orang dengan gangguan belajar, ya orang nggak berani ke sekolah, ya bukan disebabkan karena hal yang seperti tadi, nah itu penanganan psikolog. Jadi cuma masalah aja, misalkan dalam bermain dia dibully sama teman-temannya, misalkan seperti itu, sehingga nggak berani lagi ke sekolah, ya seperti, atau nggak punya teman, orang-orang yang tidak punya rasa percaya diri, ya itu yang perlu penanganan psikologi. Jadi perbedaannya sebetulnya jelas, manakala orang tersebut mengalami suatu gangguan kejiwaan yang mengarah memang membutuhkan obat-obatan, ya saya langsung rujuk ke psikiater, ya. Berarti psikiater dan psikolog berbeda ya? Berbeda. Iya. Karena Berbeda. pendekatannya juga memang berbeda gitu. Artinya orang yang mengalami gangguan jiwa atau gangguan mental ya seperti itu, dia tidak bisa menjadi orang seutuhnya. Berelasi dia tidak berani. Contoh misalkan begini. Orang yang mengalami ada waham kejar, misalkan ketakutan, dia mau kemana-mana juga nggak berani, ngurung diri di rumah gitu kan, seperti itu. Sehingga dampak yang diakibatkan dari gangguan kejiwaan ini, ya orang menjadi tidak produktif. Itu salah satu. Ya salah satunya tidak produktif, tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Nah untuk masyarakat normal sendiri nih, terkadang kan kita melihat orang yang gangguan jiwa itu kadang menjudge, bahkan kita sendiri sampai membuli gitu ya. Nah untuk solusinya untuk kita itu seperti apa ya Bu? Sebenarnya kalau solusinya ya kita harus lebih banyak memberikan penyuluhan ya, karena selama ini memang orang akan dicap lebih jelek atau dapat stigma kalau dia mengalami gangguan jiwa, dan orang-orang menganggap kalau sakit fisik itu masih lebih bagus daripada sakit untuk kejiwaan. Padahal sebenarnya kalau dihitung-hitung sama aja, malah lebih buruk, malah lebih parah kalau dia mengalami gangguan jiwa. Yang tadi sudah disampaikan, kalau dia mengalami gangguan jiwa, produktivitas menurun, prestasi kerja, prestasi sekolah menurun, komunikasi menurun. Itu kan juga akan meningkatkan beban negara juga untuk dia tidak menjadi mandiri. Seperti itu. Jadi sekarang itu masyarakat bukannya merangkul, bahkan Ya. membuli tadi Ya. itu. Seperti itu, karena bisa jadi gangguan jiwa itu masih dianggap tabu, stempel, terus stigma itu. Terus masyarakat juga menganggapnya kalau gangguannya masih ringan, dia nggak bisa tidur, oh dia masih mainan ini, dianggap hal yang biasa gitu. Kurang paham. Main HP biasanya. Bisa itu, padahal itu sebenarnya sudah tanda kutip hal yang di luar normal, yang perlunya, yang harusnya dia mesti konsul entah ke psikolog atau Ciri-ciri ya Bu? ya, itu salah satu ciri-cirinya. Karena ada Menjaga kesehatan kejiwaan kita itu dilakukannya apa aja Bu? ya, untuk menjaga kesehatan jiwa kita, karena jiwa kita itu bersatu dengan badan kita, ya kita harus tetap menjaga. Yang utama jaga fisiknya dulu, tidur yang cukup, makan yang seimbang, olahraga, nah seperti itu antara lain. Terus kita kalau misalnya membuat perencanaan itu jangan langsung besar sekaligus, jadi satu-satu. Itu seperti itu, karena dengan ada rencana 2-3 yang dikerjakan sekaligus, itu tidak menyehatkan jiwa kita, karena akan menguras pikiran kita, perasaan kita, dan lain-lain. Terus kita berusaha belajar untuk bisa mengambil hikmah ya dari setiap musibah, seperti itu.
kalau misalnya kita ada masalah, kita jangan malu, jangan ragu. Kita mungkin kalau masih bisa dengan curhat ke teman, ke keluarga, ke saudara, ya. Tapi kalau misalnya tidak bisa, ya berusaha untuk mencari pertolongan. Curhat itu sendiri ada fungsi nggak sih Bu bagi kesehatan mental kita? Ya, ada, fungsinya ada. Mungkin kalau dalam kami itu ada istilah katarsis ya, atau curhat. Nah, biasanya orang kan datang ke psikolog atau ke psikiater itu mereka biasanya curhat dengan segala permasalahan atau apa. Tapi ya otomatis kita tetap ngarahin curhatnya jangan sampai kemana-mana gitu. Jadi tetap fokus terhadap bisa jadi keluhan yang ada pada dia. Soalnya kadang kita nemuin pendengar yang baik itu semuanya kita ceritain. Biasanya seperti iya. Padahal gini, terus dia keluarin semua, padahal setelah dikeluarin semua itu belum tentu terus masalah itu selesai semua, enggak. Kan mesti bertahap, proses Kadang juga. ada yang namanya itu istilah zaman sekarang tuh oversharing katanya. Nah, itu yang untuk kita menjaga itu kan biar nggak semua diceritakan. Ya. Iya. Kita ngambil kasus yang sekarang lagi marak nih Pak Bu. Makin banyak anak yang bahkan di bawah umur di jenjang sekolah dasar itu yang dibully atau bahkan sekarang lagi maraknya itu bunuh diri. Iya. Nah, itu tanggapan Bapak dan Ibu seperti apa? Saya dulu. Gini, memang kalau dari prediksi dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, itu dikatakan kalau sekarang angka kematian nomor 1 karena penyakit jantung, kemungkinan 2030 itu penyebab kematian karena nomor satunya adalah bunuh diri. Dan bunuh diri itu adalah tanda atau gejala depresi yang sangat berat. Seperti itu. Sehingga harusnya keluarga atau ya siapa aja mesti lebih peduli terhadap kesehatan dari jiwa daripada diri sendiri maupun keluarga kita. Kalau mungkin mengalami atau ada keluhan yang mengarah ke tanda depresi dan itu tidak biasa, ya sebaiknya berusaha untuk konsul atau misalnya ya datanglah pada ahlinya gitu loh, supaya nanti perlu dibantu apa yang menjadikan dia gejala atau gangguan depresi itu, supaya nanti depresi itu kan ada yang depresi ringan, terus depresi yang lebih berat, dan sampai yang paling berat ada tanda bunuh diri. Nah, harapannya kalau misalnya dia masih ringan, dia bisa tertangani dan dia bisa sembuh. Gitu. Penyebab utamanya itu biasanya dari apa ya Pak? Jadi gini, berkaitan dengan marak kasus ini yang mungkin perlu kita lihat begini, bahwa yang namanya gangguan kejiwaan itu tidak terjadi pada orang dewasa. Anak-anak juga mengalami gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi perlu mendapatkan perhatian ya. Jadi anak-anak kalau misalkan pulang sekolah biasanya main ini ngurung diri, itu sudah orang-orang di sekitarnya harus sudah mulai peduli, ada apa nih? Ada perubahan perilaku sedikit pun itu perlu mendapatkan perhatian. Makan biasanya banyak, ini kok makannya sedikit, ada apa gitu. Nah, ini kadang-kadang yang seringkali lepas dari perhatian dari orang tua. Dan orang tua juga apalagi kalau anaknya sudah mulai sekolah, terutama sekolah SD, itu kesannya anak udah bisa sendiri, sudah mandiri, akhirnya dibiarkan, tidak mendapatkan perhatian khusus gitu kan. Kalau ada apa-apa anak nggak pernah ditanya lagi. Biasanya kan kalau waktu kelas 1, kelas 2 masih ditanya-tanya gitu kan, atau waktu masih TK, tadi di sekolah belajar apa. Ini setelah dia masuk lebih tinggi sekolahnya, itu sudah seringkali orang tuh udah gak nanya-nanya lagi, mungkin karena bosen kali ya, ditanya itu lagi. Tapi itu perlu gitu. Jadi perlu. Dan ini juga perlu mendapatkan anak untuk mendapatkan tempat untuk bercerita. Kalau misalkan dia punya masalah, mencurahkan gitu kan, untuk mencari jalan keluar kalau ada masalah dengan teman-temannya. Seperti itu, ya itu sangat diperlukan. Nah, kemudian yang perlu diingat lagi ini berkaitan dengan kesehatan jiwa, bahwa yang namanya manusia itu terdiri dari unsur biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Nah, kalau misalkan mau sehat ya semuanya harus tercukupi. Jangan biologisnya saja atau psikologisnya aja, karena
anak juga sekarang nih ini udah zamannya gadget ya. Ini jadi masalah tersendiri di mana anak-anak sekarang coba kita perhatikan pada satu lingkungan ada anak-anak kumpul, semua kumpul memang, tapi semua masing-masing dengan unsur sosialnya kurang berarti. Jadi sosialnya padahal kebutuhan sosial itu ada, saling bantu, saling tolong gitu kan, saling perhatian, berkomunikasi. Nah, ini nih dari segi sosialnya gitu kan. Belum lagi nanti kultural budaya, ada kegiatan apa di lingkungan tersebut itu perlu diikuti. Biar sehat ya. Artinya kebutuhan dari unsur-unsur tadi termasuk spiritual. Nah, spiritual ini berkaitan dengan penerimaan tentang apa yang terjadi, menerima apa namanya, menerima keadaan diri. Misalkan saya lahirnya hitam, ya memang harus diterima hitam. Jadi pada saat dibully, dasar hitam segala macam gitu kan sama teman-temannya, memang kenyataannya hitam gitu. Tapi, nah ini rasa spiritual, rasa bersyukur, kita masih diberikan kehidupan. Nah ini yang perlu ditanamkan kepada mereka sehingga mereka bisa sehat gitu. Berarti langkah awal memang ada di keluarga dulu ya. Betul. Nah, untuk parenting sendiri, orang tua bagi anaknya itu untuk menjaga kesehatan jiwa anaknya tersendiri, pertama kali dilakukannya apa ya, Bu? Parenting untuk ini Ya, nih, menjaga berarti kesehatan jiwa anak-anaknya seperti itu. berarti penerimaan untuk anak tersebut ya diupayakan. Ya udah, kalau misalnya ini anak pertama berarti siap dengan keberadaan dia seperti itu. Kalau misalnya dengan anak kedua juga siap orang tuanya dengan anak kedua. Jadi jangan pernah dibeda-bedakan dengan kakaknya. Berarti apa ya? Menerapkan pola asuh istilahnya punish dan reward. Tuh. Dengan kalau misalnya dia berprestasi berarti ini hadiah buat kamu supaya nanti dia itu bisa terpacu semangat untuk berprestasi lagi, dan itu hal yang positif menambah percaya diri buat dia. Karena kalau misalnya dia terlalu kayak dibedakan, oh kamu nggak seperti kakaknya yang pinter, kamu kurang ininya, nanti ke depannya atau nantinya di kemudian hari bisa jadi juga menimbulkan suatu gangguan jiwa, dan salah satu penyebab permasalahan seperti itu. Nah, untuk Bapak, kadang kan kita sebagai anak itu nggak bisa meminta orang tua seperti apa yang kita harapkan. Betul. Gitu. Nah, untuk kita sendiri sebagai anak itu langkah apa sih Pak yang harus dilakukan? Sebetulnya bukan sebagai anak ya, tapi orang tua yang bagaimana mengajarkan kepada anak. Nah ini dari sisi parentingnya, kebutuhan anak itu terpenuhi dari mulai kebutuhan biologis yang tadi ya. Contoh misalkan dari bayi nih pada saat lahir, nah anak nangis, dia butuh apa? Haus, atau misalkan popoknya basah karena ini apa namanya sudah banjir misalkan gitu ya. Nah itu harus segera diganti sehingga menimbulkan rasa aman buat si anak. Nyaman Nah itu juga. nyaman gitu kan. Jadi dia nanti menumbuhkan bahwa oh lingkungan itu memberikan kenyamanan buat dia. Ya tidak dibiarkan nangis terus gitu kan sampai teriak-teriak gitu kan. Dari kebutuhan biologis. Kemudian rasa aman, nyaman, diperhatikan ya. Kemudian sosialnya dia bergaul, belajar berkomunikasi. Kebutuhan-kebutuhan itu yang perlu dipenuhi. Ini berkaitan dengan parenting tadi. Gitu. Untuk di era digitalisasi nih Bu, untuk kita bisa mengkontrol agar tidak terjerumus dengan negatifnya gadget itu bagaimana Bu? Berarti harus banyak aktivitas fisik ya. Kalau zaman dulu kan masih belum banyak mainan handphone atau belum ada handphone. Nah kita mainnya dengan aktivitas fisik. Nah itu otomatis akan lebih bagus ya, karena kalau sekarang dengan banyak mainan handphone atau gadget itu sebenarnya kan juga tidak bagus untuk pemikiran kita, karena kita harus atau misalnya main game, nah level sekian menang nanti harus level selanjutnya sehingga iya akhirnya itu yang bisa seperti itu, Tipsnya dialihkan kegiatan yang positif atau kegiatan yang apa ya, banyak aktivitas fisik seperti itu. Tipsnya nih Kak untuk anak muda zaman sekarang yang biasanya dikit-dikit tuh
mental isu atau segala macam gitu agar tidak terkena gangguan kejiwaan atau bahkan dia psikologinya nggak terkena itu seperti apa ya Pak? Tip bagi anak-anak muda ya, jadi ini sudah terlanjur jadi anak muda gitu. Karena sudah terlanjur jadi anak muda, ya mulai sekarang mungkin perlu mengurangi aktivitas sendirian. Jadi perlu mengurangi aktivitas sendirian, perlu belajar bersosialisasi, mencari teman, bercerita gitu kan. Kemudian aktivitas-aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama. Sehingga dengan komunikasi, punya sahabat seperti itu, pada saat dia mengalami kesulitan atau mengalami suatu kondisi mental yang lagi jatuh, misalkan ada teman yang membantu, seperti itu. Mungkin tipsnya jadi perlu ada teman. Perlu ada teman dari Ya. itu sendiri Tips-tips untuk terhindar dari gangguan kejiwaan. gangguan kejiwaan. Biar nggak terganggu jiwanya. Kalau tadi udah saya katakan itu ya, jaga fisik, terus ya terima apa yang bisa dirubah. Misalnya saya nggak percaya diri, bagaimana nih caranya supaya saya lebih percaya diri, kayak gitu tuh. Harus ada solusi. Terus jadi tadi mungkin menerima yang bisa dirubah, yang tidak bisa dirubah. Kalau dari fisik saya memang udah pendek kayak gitu, ya sudah terima dengan syukur, kan masih bisa jalan, masih bisa yang lain kayak gitu. Nggak harus berpatokan di situ kayak gitu itu. Jadi kita lebih banyak mensyukurin supaya tidak terhindar daripada ini masalah dengan gangguan jiwa. Nah, untuk kalau masyarakat dia menyatakan bahwa dia merasa ada gangguan dalam kejiwaannya, dia itu harus kemana ya Pak Bu? Mungkin gini, dia bisa datang ke ahli, ya. Sebetulnya bisa datang ke orang tua dulu lah, cerita gitu kan, cerita ke orang tua. Di samping cerita ke orang tua, kalau punya teman ya boleh ke teman gitu kan. Kalau misalkan tidak ada, dia bisa nyari yang ahli, ya, yang ahli, misalkan ke psikolog, ke psikiater, itu bisa dilakukan. Mungkin ada tambahan. Atau mungkin kalau sekarang sebenarnya program jiwa itu sudah masuk dalam puskesmas ya. Jadi orang kalau misalnya mengalami gangguan jiwa itu boleh datang ke puskesmas terdekat untuk menyampaikan unek-unek atau curhatannya ke petugas pemegang program jiwa ataupun pada dokter yang ada di puskesmas. Jadi nggak harus jauh-jauh gitu. Kalau misalnya kadang kan keberadaan psikolog sama psikiater itu agak langka ya, jadi harus di rumah sakit. Nah, masyarakat boleh datang ke puskesmas untuk mau konsultasi, mau berobat untuk masalah kejiwaan. Sudah ada di. Oh iya, sudah. Sepertinya sudah di Banten karena memang belum ada rumah sakit jiwa, jadi sudah ada puskesmas itu untuk pelayanan pasien-pasien dengan gangguan jiwa. Dan itu bisa untuk biaya tersendiri? Bisa di cover BPJS, dan obat-obatannya cukup lengkap. Jadi ada, baik itu tadi yang sudah saya katakan, baik obat-obatan untuk psikotik maupun untuk gangguan yang non-psikotik atau neurotik, itu obat-obatannya tersedia di puskesmas. Jadi masyarakat nggak kira lagi harus pergi kemana. Betul. Iya. Kadang udah dengar kata psikolog aja biayanya. Sebenarnya kalau di sini belum. Terus kalau nggak salah di sini psikolog memang masih terbatas, tapi ada puskesmas-puskesmas tertentu juga menyediakan layanan untuk konsultasi psikologi untuk membantu kalau misalnya ada kasus-kasus yang perlu dibantu oleh psikolog. Itu sudah ada juga. Kasus terberat yang Ibu pernah tangani itu apa, Bu? Kasus terberat. Sebenarnya kalau terberat banyak ya, cuman ada kasus yang dia penyalahguna nafsa, gangguan mental perilaku akibat nafsa, dan itu cukup berat, tapi alhamdulillah bisa tertangani dan sekarang dia bisa mandiri, seperti itu. Itu. Kadang kita memiliki trauma gitu ya Bu ya di masa lalu, nah itu bisa menyebabkan gangguan kejiwaan tersendiri nggak Bu? Iya, mungkin tadi lupa ya, itu ada
namanya stres pasca bencana ya. Mungkin ada trauma masa lalu, kalau tidak diatasi dengan baik, dengan tuntas akan istilahnya berkelanjutan, bisa jadi sampai umurnya menjadi tua. Makanya penting sekali diatasi, atau yaitu tadi datang ke ahlinya untuk berkonsultasi. Kalau misalnya perlu dengan konseling, kalau misalnya perlu ditambahkan dengan obat, bisa diberikan tambahan obat-obatan untuk mengatasi keluhan yang ada. Kalau contohnya di Bu ya, saya sendiri kan dulu pernah mengalami kecelakaan motor contohnya. Itu sekarang kalau bawa motor itu masih gemetaran. Iya. Nah itu Iya. untuk mengatasi trauma itu tuh bagaimana? Berarti fokus sekarang ini aja. Kalau misalnya sekarang ini apa yang dirasakan, berarti berusaha mengatasi keluhan yang ada pada saat ini. Apa kita ngelawan untuk takut? Bisa, ataupun kalaupun misalnya nggak nyaman, kan biasanya ada rasa kayak was-was, gemetaran. Nah, diatasin. Mungkin kan tadi kalau nggak salah udah disampaikan sama Pak Sake, salah satunya dengan relaksasi. Ya nggak apa-apa, kita naik motor dengan relaksasi, tarik nafas, nggak dalam, itu bisa dilakukan. Mungkin penanganannya mandiri. Ya, bisa seperti itu. Baik. Oke semuanya, dari sini kita harus menjaga kesehatan tadi, baik fisik maupun jiwa kita sendiri, karena sehat jiwaku, sehat Indonesiaku. Sehat Indonesiaku. Sehat Sehat Indonesia. buat kita semua.